Itu di kolongnya tuh kayak ada sosok yang tadi di atas, tapi sambil begini. Pas gue rada begini, nengok ke depan, tuh gede, gigi taring semua. Si jempol kaki ya, kukunya agak naik. Halo, kembali lagi bersama gue Sumaradi Wijaya atau biasa dipanggil Umang. Pada video kali ini, gue kedatangan Olan lagi. Yang kalian kalau belum nonton ceritanya Olan yang tersesat di Gunung Ciremai selama 4 hari, bisa kalian tonton dulu di pojok kiri atas ini atau enggak di link deskripsi di bawah. Oke, Lan. Langsung aja Lan nih. Lo mau cerita apa nih? Lanjutan yang Gunung Ciremai itu. Lanjutan yang cerita lo di Gunung Ciremai lagi tuh ya? Yang kemarin kan banyak yang nanya tuh, linknya di channel sebelah apa? Oke, oh iya, oke. Yang itu. Oke, mungkin silakan Nan, monggo. Jadi itu nggak lama dari kejadian, kan gue pulang. Sebelumnya kan emang sempat dilarang kan, balik lagi. Cuman gue meyakinkan mak gue kan, enggak lah, Olan juga nggak apa-apa naik gunung lagi. Oh ya udah. Terus gue nggak sengaja main handphone, lihat snap teman gue lagi di kampung rambutan. Gue tanya mau kemana, gituin kan. Mau ke Ciremai, tungguin bis jam berapa, gue gituin. Bis jam berapa, tungguin, beliin gue tiket dulu gitu. Oh gila lu serius, kata temen gue. Iya serius, nyamperin lah gue. Pas gue nyampe sana, kita ada 9 orang, semuanya dari Jakarta. 9 orang, udah biasa jalan ke sana. Udah sampai sana itu kalau gak salah jam 4 subuh. Jam 4 subuh. Gua ke tempat, langsung ke base camp. Base camp pertama sebelum tempat Cimaksi. Yang paling bawah sebelah kiri itu. Ngisi perut dulu sebentar. Jam 7 teman gue selesai ngurus Cimaksi, kita buat lingkaran biasa, doa. Dari situ gak ada apa-apa sih, biasa aja. Cuman pas gue nyampe pos pertama, deg-deg. Kayak, ini bener gak ya? Kayak gitu loh, deg-deg aja. Gue naik kan tuh akhirnya. Pas jalan itu, personilnya 4 orang cewek, 5 orang cowok. 1 orang ceweknya udah dibilang tuh kayak, udah dibilang dewasa, udah tua. Dibilang udah tua tapi masih jiwa muda. Ya kan? Senior lah gitu ya? Iya senior lah kan. Tapi udah bawel bang. Dari jalur tuh udah bilang kayak, dia udah punya anak emang, udah punya anak 4 apa 3 gitu. Oh yang ini mah gampang kata gitu. Ini mah bisa lah, anak gua aja yang kecil udah pernah ke Mahameru, dia bilang gitu. Terus gue bilang, widih sadap kak, begitu kan. Udah tuh jalan biasa. Gue paling deket sama temen gue yang cowok, 1 orang, sama cewek 1 orang kecil. Dia tuh kayak baru gitulah, baru-baru naik, terus lebih deket ke gue karena pakaiannya kan syar'i gitu. Oh iya. Jadi gue yang suka minta temenin gitu-gitu. Jalan. Waktu itu gue di belakang sweeper. Temen cowok yang deket sama gue nih jadi sweeper kan. Kita di belakang. Kita jalan, nggak ngeliat waktu bang sama sekali. Cuman kayak ngerasa lama, emang lama. Pas nyampe di pos kandang kuda, gue ngeliat jam. Kita naik jam 7, baru nyampe pos kandang kuda itu jam 4. Kuburan kuda? Iya, kuburan kuda. Itu baru jam 4. Udah jam 4. Gue bilang gini kan, ini kita kelamaan gue gitu. Kalau mau kita pecah tim jadi 2. Siapa yang di atas bangun tenda langsung masak. Terus sisanya gua jujur gak bisa nge-push soalnya gua bawa berat kan. Gua gak bisa nge-push. Gua di belakang aja gua gitu. Terus yang ibu-ibu ini udah ngoceh-ngoceh aja bang. Kayak dia bilang,
yaudah sih kita bareng-bareng aja, kita harus kompak bla 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 bla. Pertama emang benar, tapi di satu posisi kita ngeliat sikon juga. Iya. Kalau emang semuanya di belakang, yang Olan pikir ya, kalau emang semuanya di belakang terus pas ke nyampe tempat kita buat tenda pasti ngambruk semua kan, sampai semua. Udah tuh mereka duluan. Gue berdua sama teman gue yang cowok 2 orang. Pas lagi di belakang, teman gue nih teriak. Yang satu muka-muka Ambon lah, kita panggil Ambon lah, yang di belakang nih. Si Ambon sama teman gue teriak gini, manggil yang orang depan, Q, nanti jangan di Bapak Tere ya gitu. Kalau mau di bawahnya, kalau nggak di atasnya. Gitu. Terus si bunda ini nyeletuk, ya elah katanya. Udah sih boel banget gitu. Udah tuh pas dia udah jauh gue nyeletuk gini, apa-apaan dah tuh orang gitu. Bukan, apa namanya, gue bilang kayak udah senior masa gitu sih gituin kan. Gue waktu itu bukan bilang senior apa gitu, pokoknya intinya senior masa gitu gitu. Iya. Jalan, pas gak lama jalan tuh pos berapa ya yang rongga akar itu kan, dia banyak rongga akar. Gue ngeliat satu sosok di situ. Pertama burung dulu yang hitam kakinya kuning turun tuh. Terus kata teman gue gini, wah kita disambut baik nih, kita disambut baik gitu. Ikutin. Lama-lama turun lagi bang, sampai 3 apa 4 gitu pokoknya turun. Terus gue diem kan. Pas gue lagi jalan begitu kan rada, kan kerel gue kan mentok gitu kan, mentok. Pas gue rada begini, nengok ke depan. Posisi gue kan di depan emang. Pas gue nengok ke depan, ada cewek rambut segini, pakai flanel kotak-kotak abu, flanel kotak-kotak abu. Ya biasalah kayak pendaki gitu. Pas gue lihat dia kayak begitu. Habis itu gue diem kan. Gue diem nunduk jalan aja. Nah pas gue kayak orang takut tapi nggak mau bilang kayak gitu kan. Si Ambon bilang, kenapa Lan? Gitu. Enggak apa-apa gue bilang. Terus yang teman gue yang satu lagi bilang gini, minum dulu nih gitu. Jadi posisinya tuh emang udah rada minggir, si Ambon di depan, teman gue si Encek nih di kiri. Ini minum dulu, dia ngasih gue kan gini. Pas ngasih air kan begini. Abis itu guanya otomatis kalau mau ngambil begini dong. Pas gue ngambil itu kan pasti diturunin. Pas gue mau ngambil begini, tangannya kan begini. Itu di kolongnya tuh kayak ada sosok yang tadi di atas, tapi sambil begini, sambil begitu. Jerit lah gue kan, langsung kaget. Sebelah itu gue teriak gitu kan. Sama si Ambon langsung dipegang. Ngapalan gitu. Enggak gitu. Tapi di posisi itu gue kayak lemes, nggak bisa jalan. Akhirnya si Encek nih double keril. Pas keril dia langsung dibawa. Udah nggak beres gitu. Jalan lah gue. Nggak lama, selang 2 jam pas udah lewat Isya. Udah lewat Isya dengar ketawa-tawa gitu, bercanda. Pas banget mau nyampe Bapak Tere. Teman gue bilang, itu siapa yang ngecamp ya? Kata gitu. Si Encek bilang gitu. Pas nyampe situ, gue ngelihat kalau yang rombongan tadi duluan, teman-teman gue udah masang tenda tepat di bawah Bapak Tere. Gue di situ langsung bilang, jadi yang tahu cerita gue sebelumnya si Ambon. Soalnya yang nengokin gue si Ambon. Si Ambon langsung bilang, ya gawat nih Lan gitu. Terus si Incik langsung bilang, lu jangan ngedonin mental orang, nggak apa-apa udah nggak ada apa-apa kan. Ya udah gitu kan. Kira datanglah gue. Si Incik sempat ngegas sama temen gue yang cowok 3 ini. Bilang gini, kan gue udah bilang, ngapain lu di sini gitu.
ini nih yang cewek-cewek udah ngedrone katanya, udah ngedrop. Terus kita sebutlah satu ceweknya namanya Marta kan. Kan ada 4, satu Iya. sama gue, sisa 3 kan, si senior, si Marta, sama satu lagi cewek. Terus si Marta nih udah muntah-muntah gitu. Gue diem aja, oh ya udah gitu. Tenda gue kan udah dibangunin, kita buat 3 tenda. Yang satu itu isi 3 orang cewek. Terus gua tidur bertiga sama Ambon sama Encet. Satu tenda lagi yang teman gue ini yang bertiga yang cowok. Udah kita makan, selesai itu pokoknya selesai ngobrol kan, kita kan bikin buletan gitu, tenda buletan. Sebenarnya sih emang nggak boleh sih ya masang api unggun, cuman situ masang karena si Marta katanya menggigil. Oke. Kita masang di situ. Udah kelar, masuk ke tenda masing-masing. Cuman 5 orang cowok nih ke tenda gua sama gua. Situ ngangetin badan lah, ngangetin badan. Minum, abis itu ya paham lah kan ngangetin badan. Iya. Minum, udah pada balik kan, cabut. Sisa gue bertiga. Pas gue mau tidur, gue bilang gini ke si Ambon. Jadi si Ambon nih samping gue. Bun, kok gue ngerasa takut ya? Gue gitu. Enggak Lan, udah bismillah aja katanya. Iya gitu. Udah tuh, gue sempet tidur. Tapi tidurnya kayak lu tidur tapi masih bisa ngedengar gitu. Tidur ayam lah ya. Nah, kayak tidur tapi masih bisa ngedengar. Terus ada yang gini-giniin tenda. Tapi kalau tenda dipegang gitu kan, gitu kan. Udah tuh, gue diem. Bangun tuh, gue diem. Terus ngeliat ke atas kan. Tenda gue kan hijau stabilo. Pas gue ngeliat ke atas, gue mikirnya kayak yang waktu itu bang. Oke, iya. Yang gue lihat purnama. Gue ngeliatin aja. Nih gue ngerinya, gue kayak keulang lagi nih anjir gitu. Setelah jam gue ngucap, nah si Incek bangunnya si Bon, gue pengen kencing kata gitu. Gue pengen kencing ayo temenin. Kata si Bon, udah lalu duluan laki juga kata. Kira dia keluar. Tenda gue itu 2 layar gitu kan. Dia keluar, layar cover ditutup, tapi layar dalam nggak ditutup. Dah, akhirnya gue bangun, dudukan, nyalain senter. Ngobrolin hal yang nggak jelas lah, ngobrolin kayak yang dulu gini sama si Ampun. Tiba-tiba ada kaki masuk, tapi di bagian luar tenda. Jadi kalau lu ini kan cover kan rada ngatung kan, ini kaki masuk begini berdiri. Kata si Ampun gini, cek dia gitu kan, gak ngejawab. Gue diem tuh, cek digituin. Terus pas kita arahin senter ke kaki itu, posisi hitam bang kakinya. Kaki hitam, si jempol kaki ya kukunya agak naik gitu. Gue diem dah tuh, langsung gue megang jaket si Ambon, gue pegang. Soalnya dia udah ancang-ancang mau kabur bang. Udah begitu, gue pegangin. Gue ngeri dia kabur, gue di tempat gimana kan. Terus gue diem aja. Terus dia bilang begini, siunnya. Langsung bilang begitu bang. Anjir, gue langsung kayak Allah Akbar, gue langsung bilang kayak gitu. Si Ambon langsung lari orang panik, ngebuka tenda gak jelas. Terus begitu. Pas dia udah buka tenda dalam, yang depan main terobos aja
sama dia main dicabut aja itu pasak kan. Akhirnya pasak gua patah. Pasak frame patah sebelah kiri tuh. Teriak-teriak, tenda luar bangun. Tenda seberang tuh bangun. Kenapa sih gitu. Pas udah keluar, cover luar gue ini kebakar. Kena sisaan api bara api tuh. Enggak apa-apa, kata si Ambon. Tahu-taunya si Incek keluar dari tendanya teman gue yang bertiga itu, yang cowok. Dia diem aja kan. Terus teman gue langsung diem. Dia udah diem-dieman. Lucunya sih itu sih, pas lagi nyalain api lagi, dia diem-dieman. Diem aja. kayak orang apa gitu. Gak ada obrolan ya. Nyalain, diem aja kan. Ngebakarin apa, diem, gak ada yang ngomong. Masuk tuh ke tenda yang teman gue bertiga ini. Gue masuk ke tenda yang cewek. Tidur. Kita udah janjian itu jam 5:30 kita udah mau muncak. Kalau mau dipagiin, jujur gue nggak kuat. Kalau mau dipagiin. Soalnya itu aja jam 2:30. Pas paginya bangun kan, udah selesai masak 5:30. Gue bilang gini, gue nggak muncak, gue gitu. Nah si Incek sama si Ambon juga sama, gue juga nggak muncak katanya. Gue jaga tenda aja. Nah temen gue nih yang 3, si Ahmad lah kita sebut ya, bilang gini, lu nggak best friend kata gitu. Gue nggak mau, kita naik satu, naik semua, kita turun satu, turun semua. Jadi kita mau naik apa turun. Ambon bilang gini, lu tahu kan siolan kayak gimana gitu. Kita hargain juga lah. Gitu. Terus gue bilang gini, kalian naik gak apa-apa, gue di sini. Kata si Ambon sama si Incek, yaudah gue nemenin gitu. Si Marta nyeletuk gini, bang, kalau lu Lan mau turun sama lu berdua, turun aja, nggak usah ngajak-ngajak orang. Terus ya gue bales dong, gue nggak ada sama sekali ngajakin orang turun. Gue bilang gue nunggu di tenda kok. Akhirnya cekcok, naiklah gue. Akhirnya naik, packing kita naik. Gak ada yang aneh, selama perjalanan gak ada yang aneh. Jadi jalannya 6:30. Jam 12 nyampe puncak. Nah dari jam 12 itu kita ketemu sama pasangan. Dia bilang lintas, mau naik. Oh, pendaki gitu. Iya, pendaki. Mau naik Linggarjati, turun Apui. Ya kan? Jalur yang sebelah sana Apui. Terus ngobrol lah biasa, kita ngopi di atas. Udah kelar, mereka turun ambil jalur kanan. Yaudah kita turun untuk lurus. Pas kita turun, gue nyeletuk gini, itu mereka di mana ya? Gue bilang gitu kan, ngecampnya. Kayaknya kita naik kemarin sendiri doang. Maksudnya kita serombongan. Emang bener-bener kagak ada yang naik, bang. Itu hari biasa juga, hari biasa. Gue bilang kayak gitu. Terus si Ahmad bilang gini, gak usah aneh-aneh Lan, kata gitu. Udah. Terus gue diem kan. Gue nanya lagi deh sama si Incek. Cek, kan si Incek di belakang. Gue nyuruh yang cewek-cewek jalan duluan. Gue bilang gini, Cek, itu yang pasangan tadi bangun tenda di mana ya? Udah, mungkin dia di Sanggabuana kata gitu. Kan ada tuh lapak. Iya ada. Sanggabuana. Mungkin dia di situ kali gitu. Tapi kan kita muncak duluan ya, gak? Mungkin dia lewat jalur air yang lain gitu kan. Pas mau ke puncak kan bercabang tuh gitu. Mungkin dia lewat jalur bawah gitu. Iya kali ya gitu. Iya benar-benar. Udah tuh jalan turun. Pas udah di Sanggabuana, sana lagi dikit kan vegetasi tuh. Duduklah kita. Duduk. Ngedenger azan. Itu udah mau maghrib. Posisi udah mau maghrib. Tapi kan kalau di atas itu masih terang ya, Bang? Iya masih. Masih. Jam 6 lewat aja kayak masih kelihatan ini kan.
duduk, teman gue bilang yang cewek yang hijaber itu, hijaber yang syar'i. Yang syar'i itu kan dia apalah jam sholat dia apa, tapi dia nggak bawa handphone taruh tenda. Udah mau ini nih, udah mau maghrib katanya, break. Kita duduk, teman gue ini lagi pas tayamum, bunyi azan bang, si senior nih bilang, senior cewek, subhanallah cek katanya. Kira gue lu di kota doang belangsak, ternyata hati lu baik digituin. Dikiranya ringtone. Bukan kak gitu. Terus dia langsung bilang, ini kali ini, Ahmad kali ini. Main salah-salahan. Habis itu si Ambon bilang gini, lu tahu nggak kita masih di ketinggian berapa nih? Mana ada azan nyampe ke atas gitu. Langsung diem tuh semua. Diem aja. Di situ tuh gue kebanyakan abis satu kejadian diem. Jadi malah lebih ke buat ntar aja deh, ngejaga gitu kan, ntar aja deh. Udah. Akhirnya sholat kan tuh kita bareng-bareng. Sholat bareng-bareng. Di situ bunyi kayak monyet loncat dari satu pohon ke pohon. Kan kretek. Tapi itu bunyinya tuh kayak rame-ramean gitu loh loncatnya. Kretek. Sholat, diem aja. Pas sholat, terada takut juga sih bang. Mungkin kalau makhluk halus bisa kita kesampingkan lah ya kan. Ngerinya hewan buas. Apalagi ini sholatnya kita nggak gantian gitu loh, bener-bener sholat semua gitu. Pas lagi ruku, gua sama Ahmad yang jadi imam itu kan Ambon. Gue sama Ahmad pas lagi ruku langsung nengok ke belakang, gara-gara di belakang tuh bunyi kayak orang jalan gitu, kayak 4 kaki gitu, cepet, langsung nengok gue ke belakang. Gue langsung berdiri liatin nih, nggak ada apa-apa. Udah, gue diem aja. Akhirnya gue mundur nggak sholat. Gue ngeliatin keadaan sekitar. Yang gue takutin hewan buas. Iya. Itu yang gue takutin, hewan buas. Udah, mereka selesai sholat, langsung kata Ahmad, packing, gak beres gitu. Packing, kita turun. Langsung kita turun. Di situ gue turun, abis maghrib, itu gak lama. Tapi pas mau ke Batu Lingga, lewat dikit, di situ gue nengok ke arah kanan di saat gue ngilang gitu. Oke. Gue nengok, gue liatin. Gue berharap kayak ketemu sama kakek-kakek itu loh. Kayak pertama gue mau bilang makasih. Kedua gue mau bilang masih ada kata kenapa. Gue masih bilang itu. Yang gue pikirin tuh bukan kenapa gue menyalahkan orang lain gitu kan. Kenapa gue dikasih seperti ini gitu kan. Karena di posisi itu gue gak salah. Tiba-tiba bruk aja. Si senior itu jatuh. Emang sih dari atas kita emang bercanda bang. Bercandanya tuh kayak lagi jalan ngeduluin senggol. Lagi jalan ngeduluin senggol gitu. Udah tuh kita ngeduluin dia. Emang dia lari ngeduluin kan, tiba-tiba kayak orang kesandung tapi nyerosot begitu. Kesandungnya nyungsep gitu. Apaan sih kak, nggak lucu gitu nih jalan. Kita semua ngelewatin dia. Pas sudah nggak jauh sih, paling sekitar 3 meter lah, dia teriak serius gitu. Nangis langsung dia, serius beneran kan. Samperin dong. Kenapa kak? Gitu. Serius gue nggak bisa bangun kan? Serius jangan bohong kan? Serius gitu. Langsung di situ kita berhenti kan? Gue nengok sekitar. Gue takutnya ada kakek-kakek itu lagi gitu, kayak menolong apa gimana gitu kan? Gue kayak apa dia lagi nih gitu?
apa ada dia lagi. Cuman yang gue lihat satu sosok yang gue lihat terakhir pas turun, itu gede, gigi taring semua. Di saat gue nanya, dalam hati gue dia nggak pernah mau jawab. Cuman dia selalu dari jauh, selalu nampakin dari jauh. Udah akhirnya si Ahmad yang gendong. Ahmad gendong. Awalnya nggak kuat bang. Kita bangunin, nggak ada yang kuat. Terus bilang gini, udah kita istighfar aja dulu, istighfar gitu. Diusap-usap tuh punggungnya. Dia makin diusap-usap makin nangis. Gue jangan makin nangis. Akhirnya pas gue bilang kayak, coba deh kak, kakak ngerasa salah di mana? Jadi gue kayak mengulang apa yang orang yang itu iya, ya. coba kak, kakak punya salah di mana gitu. Apa sambil nangis kan? Ya gue juga nggak bisa memaksakan kan. Ya udah akhirnya digendong. Pas digendong tuh entengan. Gendong. Udah kita nyampe di Bapak Tere. Si teman gue si Mbak nih bilang, udah kita turun gitu. Nah, cowok yang satu nih yang setenda sama si Ahmad, lu yakin mau turun gitu? Lu nggak kasihan ya sama si kakak begini keadaannya? Kita juga belum tentu bisa gendong dia ganti-gantian gitu. Terus ini Keril mau anak cewek yang bawa gitu. Udah kita sehari lagi di sini, nanti kalau kena tegur apa gimana kita bisa jelasin. Posisi di situ nggak bawa HT juga kan, mau ngontek orang bawah gimana? Udah, pas gua bilang, ya udah kita nge-camp lagi aja gitu. Di situ stok makanan tipis. Akhirnya cuman buat nasi doang. Emang yang paling banyak bawa nasi kan. Buat nasi, habis itu buat nasi goreng kita makan. Itu kaki diurut-urutin aja tuh dia. Urut-urutin gimana gitu kan. Terus kita nyaranin, yaudah kita tidur cepet biar besok kita bangun pagi gitu. Satu orang turun ke bawah, 2 orang kalau enggak gitu, buat nyari porter atau gimana gitu, pertolongan lah. Akhirnya gue balik ke tenda gue, tapi di luar tuh masih ada si Marta sama si Ayu nih berdua sama si Mbon. Pas lagi di ini bilang gini, oh gue nih kata sekalinya muncak, kata si Marta. Gue sekalinya muncak gini banget sih kata. Ngoceh. Si Mbon nyerut kayu kan. Tanya sama si Marta, bakal apaan sih tuh kayu, digituin. Dia langsung gini, bakal nusuk lo, digituin.